kita ketawa ngakak itu diambil dikit-dikit sama Oh ya. mereka gitu. Oke. Jadi sebenarnya sih gini ya, bisa diceritain ya, apa namanya? Aku tuh hanya sebagai seorang anak musisi yang mengikuti jejak ayahnya. Jadi musisi juga ceritanya. Enggak. Nah, itu dia justru Oke. uniknya. Dari kecil ini sebelum cerita ke background sekarang ya gitu Ah, maksudnya. ah, ah. Dari kecil tuh aku selalu bertanya gini, sering diajari main musik. Mm-mm. Oke, Tapi pernah main musik nggak? pernah, tapi ya karena kebutuhan aja. Dan yang Oke. pasti saya tuh seperti backing vokal khusus untuk papa saya doang. Jadi yang hire gue backing vokal gak ada yang lain, bapak gue doang. Paling jauh-jauh tante Tia gitu, tante kan, Tia Subiakto kan. Iya. Paling jauh itu udah, yang lain gak ada. Nah, apa namanya? Terus habis itu dari SD saya ingat gitu, dari SD gitu saya juga pikir kayak apa ya yang terkait dengan musik tuh saat itu ya taunya musisi ya dong, artis gitu ya, musician Betul. gitu, performer lah. Tapi saya berpikir saya nggak suka gitu, saya nggak suka gitu. Itu dari SD saya nggak suka karena saya latihan disuruh main bukan malu gitu ya. Kalau memang dibutuhkan dan harus, contoh misalnya kayak sekolah, Via ini dong wakilin sekolah nyanyi gitu kan, oke gitu, karena ada alasan yang kuat lah istilah gitu. Tapi kalau kayak ayo gini album apa segala macam kan gitu ya, biasanya anak kecil tuh nggak mau, nggak suka, Memang nggak suka. nggak suka. Biasanya kalau orang tuanya di musik, Itu anehnya, anaknya keikut itu gitu, enggak? anehnya saya nggak tahu. Nggak suka aja gitu. Jadi saya berpikir apa sih di musik tuh, apa sih selain musisi gitu loh. Karena yang nggak bisa dihindari juga, maksudnya secara genetik passion itu ada ya kan, Betul. tapi secara anak kecil nggak tahu ya namanya profesi, apalagi kan Heeh. sekarang banyak banget ya profesi Heeh. ternyata yang lahir gitu. Jadi saya bertanya-tanya apa ya musik gitu kan, nggak tahu deh gitu, pokoknya udah sambil jalan tapi intinya saya nggak mau main musik Tapi kok sampai kenapa kuliahnya di itu belum belum ya? Belum, oh, belum 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 sampai. Oke lah, sampai sabar. waktu itu sekitar 2000 berapa ya, 2005 2006 kali ya, almarhum Elva Mm-mm. itu janjian sama papa saya, Wan, mau ya ngajarin Kamil sama Kavel anaknya Mm-mm. untuk perkusi, oke? Nanti barter, Viel sama abang ngajarin main piano, oke? Tapi kan you know lah, dia tuh kan maestro yang bisa dibilang kayak indigo ya, punya vision lain. Dan saya sekarang baru tahu om abang mungkin dulu nggak ngejar saya kapan mau latihan karena dia tahu saya bukan di situ. Nggak suka musiknya. Jadi nggak pernah latihan sama abang. Gak pernah, tapi bokap ngajarin Kamil sama Kavel perkusi gitu. Nah itu padahal sebenarnya barter di belakang itu, cuman ya bisa dibilang saya menyesal sih ya sebenarnya setelah oh ya kayak lucu juga ya kali ya gue bisa main piano nyanyi sendiri gitu kan, apalagi sama abang gitu diajarnya gitu. Itu kesempatan yang saya lewatin lah, saya nyesel, biasa nyesel gitu, walaupun saya nggak jadi performer tapi kan bisa jadi apapun kan, maksudnya Betul, jadi bahan. betul. Nah itu cuman balik lagi mungkin juga melihat ini mah Phil nggak ke situ kayaknya gitu ya, jadi udah lewat masa-masa itu sampai akhirnya saya ingat SMP itu pertama kali saya ngerasain jadi IO cilik. Iya itu Oke. SMP. Jadi waktu itu papa punya project di Pertamina gitu, event gitu. Terus ada salah satu apa namanya produser apa ya bisa dibilang dia IO lah ya gitu. Namanya Tante Tanti. Nah itu dia yang manage semuanya, oke? Anak kecil kan ngikut. Itu job pertama, assignment pertama gue disuruh, Phil tolong siapin pemain musisi itu untuk ready jam sekian, jadi kayak LO, Iya, jadi kayak LO, iya. itu sekian, terus abis itu tanyain udah pada makan apa belum, kayak gini segala macam. Dan gue suka di situ, oke? Kelar dari situ gue dibayar 200.000 dong. Anak SMA saya Gaji pertama tuh. gaji pertama 200.000. Besar dong tahun itu. Iya benar, gede Gede. banget. Orang dulu kayak ke PIM aja gue main 50 dapat makan, nonton, Iya, bisa fotobox ya kan, kayak gitu. Nah itu udah seneng banget. Nah dari situ gue tahu oke, ternyata ada peran lain nih di musik gitu kan. Sampai akhirnya SMP SMA terus sama sahabat aku lah, kita SMA kan mau kuliah. Gue tuh cita-cita pengen HI kan sebenarnya. Karena dari SD itu selain dari musik, maksudnya karena tidak melihat ada peran yang cocok, jadi saya udah kayak ya udahlah bisa jadi apapun lah musik gitu kan, toh misalnya gue penyanyi juga nggak usah pakai degree kan sebenarnya kan, nggak harus sekolah musik, Otodidak juga juga jadi gitu kan. Jadi sebenarnya tuh ada profesi yang gue pengen tuh jadi diplomat HI gitu, tembakannya gitu. Cuman nggak tahu ya, di sisi lain saya sebagai yang apa namanya merasakan sekolah di Jakarta kok kayak nggak maksimal ya, maksudnya banyak distraction dong, main segala macam pergaulan ya kan. Terus abis itu pengen deh cari ini lain, akhirnya memutusin gue harus keluar dari Jakarta waktu itu gitu ya. Sampai akhirnya ngobrol sama teman aku mau masuk UGM psikologi ya kan, udah ya gue masuk psikologi aja, lu kan suka seni, masuk aja ke kampus itu gitu di sana.
oke deh udah gue coba gitu, ternyata dia nggak keterima, gue keterima. Waduh, jadi dia nggak ke Nggak Jogja. keterima Jogja, dan gue oke I'm alone gitu. Dan itu bener-bener sendiri, nggak ada teman gitu kan. Terus dan kayaknya tuh sedikit ya, maksudnya khususnya di jurusan aku tuh sedikit yang dari Jakarta gitu, jadi bener-bener yang nyambung ya, secara cara pergaulan kan beda ya gitu. Wah itu sempat shock culture juga Tapi sih. jurusan apa? Etnomusikologi. Oh, Etnomusikologi. Nah itu Oh, itu jarang banget ya? jarang banget, makanya jadi akhirnya pas aku udah oke deh coba, itu Tapi udah bagus. Kenapa Ke situ. pilih itu alasannya? Nah itu dia, jadi pas tadi janjian itu sebelum tes, Heeh. searching dong, searching, nyari tahu ini segala macam. Terus ada penjelasan kalau oh ini lebih ke research Oke. gitu. Jadi goalsnya ya udah jadi sebagai akademisi, terus habis itu nulis dan segala macam. Oke, kayaknya nggak ada praktek nih kan gitu kan. Ya dalam hati gitu kan, kayak nggak ada praktek nih gitu kan. Ah udah hajar deh gue gitu kan. Ini anak-anak kuliah yang baru jangan denger nih nggak ada praktek. Oke, iya nggak ada praktek nih gitu. Ternyata di sana gue nggak bawa instrumen Iya. apapun ya. Ternyata di sana ada prakteknya, tes baca partitur, tes ritmis segala macam, harus bawa instrumen, main, bisanya apa, misal vokal ya tes nyanyi, misalnya ini gitu, praktek semua dong gitu kan. Oh masih berbaik sangka ya, jadi kayak oh mungkin tes musikalitas, karena menurut gue penting, nggak mungkin lo nulis sesuatu tentang musik tapi lo nggak punya musikalitas, nol gitu, nggak mungkin. Oke. Ternyata pas keterima sama sekali bukan. Jadi tidak seperti yang gue research sebelum masuk itu. Ini bukan pengkajian yang full pengkajian, ada antara pengkajian dan penciptaan, tapi secara core ilmunya gitu yang gue tahu di luar akademinya tuh ternyata enggak, karena itu ada praktek. Banyak banget prakteknya ketimbang teorinya. Cuman ya again berarti maksudnya saya jadi pertanyaan besar yang harus saya cari, sebenarnya musikologi itu apa sih gitu. Ya, itu baru pertanyaan saya tuh. Nah iya, gitu. Sebenarnya musikologi itu apa sih? Kok di sini kayak gini, di luar kayak gini? Apakah maksudnya secara kurikulum gitu, memang Indonesia punya ini sendiri gitu ya, punya core yang nggak bisa diubah banget gitu, sampai harus punya caranya sendiri, atau memang ada banyak pandangan lah gitu ya tentang ilmuwan ini. Ya memang akhirnya saya coba nyari di luar, saya coba cari ngobrol segala macam. Intinya nyari ngulik di luar kamus gitu. Yang saya temukan adalah ini masalah sudut pandang bagaimana melihat kita, ada kaitannya gitu ya, kaitannya sama kita sebagai bangsa postkolonial. Pertanyaan dulu nih, ini bagus juga. Apa karena fakulti ini ada di mana-mana nggak, di universitas lainnya atau hanya khusus? Oh iya, ini kan PTS perguruan tinggi seni gitu ya, maksudnya itu ada fakultas itu ada. Cuman memang si jurusan aku gitu ya, memang nggak banyak, nggak semua PTS tuh ada nama kayak gitu. Oke, jadi macam-macam tuh. Tapi di Indonesia ada dong. Ada. Cuma di satu tempat itu kan? Enggak, ada. Bahkan yang istilahnya apa ya, universitas swasta di Medan itu FIB-nya pun kajiannya hampir sama. Kajiannya misalnya isinya gitu ya, jadi bisa just lah gitu, bisa itulah tipenya sama lah gitu, karakter ininya, researchnya. Nah itu jadi sebenarnya nggak yang terasingkan banget untuk di Indonesia gitu. Nah sampai akhirnya saya balik lagi ya, karena circle juga para praktisi, jadi kan saya juga tahu maksudnya ada orang-orang yang mungkin dia tanpa background tapi ternyata dia, menurut saya ya, dia lebih mendalami musik, pengajian musik, dia lebih memerhatikan, dia lebih mencatat, maksudnya rajin nulis, rajin mendokumentasikan musisi A, B, C gitu ya. Let's say ya berangkat dari jurnalis musik lah misalnya, kayak Om Benz, ya kan, betul. Gitu kayak Om Benz gitu, terus banyak lagi ada kayak misalnya Om Dion Momongan, gitu kan. Nah itu kita nggak perlu dikit, tapi dia sangat membantu loh untuk mendokumentasikan musik Indonesia gitu. Sekarang kita punya mapping nggak sih dari era ke era? Nggak ada. Rasanya nggak ada ya? Nggak ada. Bahkan saya sampai ngerasain belum ada. Ya belum ada. Jadi kan setelah belum ini ada. Kamu yang memulai. Aduh. Ada bocoran, penulis ada yang mau rilis katanya buku. Ya? Okay. Nah itu nyari sumber literatur musik Indonesia tuh susah banget. Musik Indonesia populer ya gitu. Tapi semua tuh kayak tradisional semua gitu kan. Nah sampai akhirnya ini jadi polemik sendiri gitu menurut saya gitu. Maksudnya etnomusikologi itu katanya musik tradisi. Oke, musik tradisi, tapi apakah gitu ya musik yang berada saat ini gitu ya, musik populer, industri kan luas gitu, terus itu tidak dikatakan musik. Pertanyaan kan gitu. Kalau misalnya lo fokus di tradisi gitu, lalu mendokumentasikan itu aja gitu, terus siapa yang merekam ini yang terjadi? Padahal secara industri tuh lebih cepat
lebih cepat geraknya. Ya, Iya kan? Lebih apalagi cepat. digital sekarang. Nah, Tiap apalagi hari berapa ribu. betul. Apalagi ada TikTok ya kan. Semua apalagi orang ada rasanya TikTok. kayak gue produce musik aja tiap hari Iya. kan kayak gitu kan. Betul. Nah, itu. Terus siapa yang merekam gitu loh. Siapa yang menuangkan itu jadi sebuah literasi gitu. Yang Betul. kita mikir untuk 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu. Dan Untuk bahkan anak cucu kamu lah. Kalau iya. saya buyut. Dan malah akhirnya sekarang berangkat dari situ pola gitu, oke gue ngerasain gitu. Apa yang dipertanyakan sama aku dulu gitu, nyatanya tuh berasa ketika saat pandemi. I see. Ya kan, pandemi, musik down 2 tahun nggak ada ini. Karena nyawanya musik itu jadi offline. Betul. Lo mau ngarepin apa? Wah, ini royalty. To be honest, sangat tidak nggak ada apa-apa. Belum ya. Belum, ya harapan 100 tahun lagi nanti. Aduh. Semuanya jangan dikasih sebaran-sebaran negatif. Iya, oke. Mungkin 100 tahun lagi ya kan. Jadi kan masih lama ya, mungkin cucu kita kan yang ngerasain. Jadi ya udahlah gitu. Nah, sekarang kan pandemi nih gitu. Belum bisa diandelin gitu. Nyatanya memang secara praktik offline yang paling ini fast money lah bisa dibilang. Nah, itu yang menurut gue ya di situ minusnya, maksudnya peran-peran kayak seharusnya gitu ya, peran dari backgroundnya kayak ilmu psikologi, atau ada yang bilang itu musikologi gitu ya, atau inilah pokoknya yang apa namanya, suka merekam itulah ya, merekam dalam arti mendokumentasikan tulisan dan lain-lain, itu harusnya punya kontribusi untuk kasih solusi nih ke negara juga. Iya. Sebenarnya gitu. Karena pada nyatanya kalau di negara-negara krisis Eropa, krisis Amerika gitu, contoh kayak Eropa di tahun 2000 awal ya kayaknya sempat krisis, itu dia mencanangkan program untuk memulihkan krisis ekonominya itu dengan 40% itu di bidang culture, lewat non formal tapi non formal education, terus olahraga gitu ya. Betul. Tapi APBN-nya dia istilahnya gitu, itu 40% dialokasiin ke situ untuk running dulu, ngebenerin dulu gitu kan. Nah, ini hal-hal yang kayak gini sebenarnya tuh harus ada sudut pandang dari sisi ya memang yang ibaratnya memperhatikan lah, mengkaji dong gitu kan. Nah, tapi nyatanya kita nggak pernah punya peran di situ. Ya kan. Jadi hal-hal yang semacam itu kayaknya sangat disayangkan, karena balik lagi kalau misalnya kita fokus di satu sisi tradisional, pertanyaan saya sih bukannya saya anti tradisional, enggak, karena sebenarnya maksudnya keluarga saya pun gitu, kayak uas saya aja tuh salah satu dosen juga, dan dia sangat ini karawitan dan tembang bed. Biasanya suka diskus sama dia masalah filosofinya tradisional, bisa dibilang tradisi banget lah karena keluarga gitu kan. Tapi sangat disayangkan peluang hal yang realistis saat ini gitu lah, yang bisa kayak ibaratnya make a solution gitu kan. Harus dikombinasikan. Nah iya, dan berasa gitu kan, ternyata sekarang nggak ada yang membantu gitu. Kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya juga, kayak kenapa lo nggak ngasih solusi gitu ya, karena memang bisa dibilang ekosistem itu nggak terbentuk. Iya, kontribusi kita sebenarnya secara komunitas ya. Iya, secara komunitas harus diikut sertakan. Nggak ketemu setuju gitu, nggak ketemu gitu ya. Kita nggak bisa ini, ya jelas lah gitu. Emangnya pikiran, misalnya emangnya kementerian kayak gitu cuma ngurusin kita doang kan enggak, ya kan? Memang harus dibangun ini satu kan, makanya ya itu tadi, jadi berangkat dari ya taruhlah institusi-institusi yang mendidik atau yang ada wadah ini gitu, sayangnya itu kayak menghilangkan kesempatan itu untuk mencetak SDM yang seharusnya bisa jadi kontributor gitu. Nah akhirnya karena panjang drama itu gitu ya, balik lagi ke masa kuliah gitu, sebenarnya itu sempat rame juga gitu. Kalau misalnya gitu ya bisa dibilang rame dalam hal mahasiswanya tidak menerima, atau ya mahasiswa beberapa ada yang melek dan merasa kayak kok nggak benar gitu ya, maksudnya gitu ya, kritis lah ya, masih kritis. Dan sebenarnya kan sangat wajar dan justru malah diinginkan kan. Betul. Mahasiswa kritis tuh balik lagi kan gitu ya, kalau kita bagus dapat input sebenarnya. Nah gitu, tapi kan ternyata enggak, tidak segampang itu saat ini gitu ya. Maksudnya beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu gitu, itu masih berasa kayak oke, kalau lo kritis, lo nggak suka, nilai lo gitu kan, terus susah lo ada gitu ya kan. Nah, itu gue rasain, itu terjadi jadi terjadi lanjut. Jadi setelah saya mulai udah mau akhir ya itu sebenarnya semester 6, semester 7 lah, semua mata kuliah saya udah selesai, 3,5 tahun lah, taruhlah 3 tahun udah selesai. Tiba-tiba saya tuh saya juga akui saya kepancing ya emosi, karena ada satu dosen gitu, pengajar yang dia kayak jumawa banget, saya sombong gitu kan, gitu. Dan ini kayak bertahun-tahun nih orang kok begini terus ya tiap ngajar ya gitu kan, mikir. Akhirnya saya tanya, Pak, Bapak ngomong kayak gitu referensinya dari mana?
oke, ya kan. Maksudnya kalau uh, saya harus berargumen, oke kita discuss gitu loh maksudnya. Ini Betul. kampus loh gitu ya, balik lagi ya. Dan saya nggak menyerang secara subjektif sebenarnya gitu. Walaupun ya ada sisi itunya juga. Cuman kan mempertanyakan kok ngajarnya gini gitu kan. Nggak terima. Nggak terima. Saya mempertanyakan Karena tidak ada jawabannya atau enggak, jadi pokoknya saya jawabannya gini, pokoknya saya tuh udah berpengalaman gini-gini, saya tuh udah menjuri gini segala macam gitu kan. Kesel dong ya dengan jawaban itu, merasa tidak puas gitu kan. Jadi saya ke-trigger gini, ya Pak, kalau misalnya ngomong kayak gitu, saya juga lebih kenal sama musisi yang lebih hebat dari Bapak kok gitu. Bapak gue gitu. Maksudnya mau ngomong itu nggak perlu titel gitu, gue tahu persis musisi hebat tuh banyak Indonesia yang tanpa harus sekolah gitu loh, banyak banget gitu, jadi nggak usah sombong gitu kan maksudnya kan. Nah terus udah gitu, wah rame lah di situ. Rebellion juga nih anak nih. Iya rame lah akhirnya dari situ kan, terus macam-macam lah berkembang drama itu sampai akhirnya drama itu berujung pada saya dijegal skripsi. Ya karena saya dapat mata kuliahnya dia yang lain tapi gitu. Saya dapat ya kayak dengan alasan absen pas-pasan gitu ya, oke lah gitu. Tapi ya, jadi gue harus ngulang 1 tahun. Jadi gue kuliah 5 tahun. Udah ngulang, jadi udah tuh mata kuliah yang lain udah beres, cuti karena apalagi yang mau diambil kan, orang kuliah udah beres semua, cuma tinggal ngulang satu gitu. 1 tahun kemudian saya nyambi, jadi saya ini kuliah, sisa 1 mata kuliah itu sama 1 lagi mulai ujian ngajuin proposal saya skripsi. Waktu itu proposal saya itu tentang konstelasi Java Jazz Festival di industri musik Indonesia. Karena saya waktu itu ngeliat gini, saya kan hampir nggak pernah absen ya dengan ID card gratisan ya kan, nggak pernah absen tentang Java Jazz gitu kan, dari 2005 jadi kru itu ya berarti. Ceritanya jadi kru pokoknya dengan ID card gratisan itulah gitu, explore gitu kan, merhatiin sampai perubahan dari zamannya di JCC terus ke G Expo gitu. Saya ngerasain gini, Indonesia tuh memang apa ya, waktu itu dengar tuh kayak festival jazz terbesar dan terbanyak di dunia tuh Indonesia. Di tahun-tahun itu ya kan. Betul. Pionirnya ya Java Jazz lah, kita bisa dibilang gitu ya, mulai naik internasional ya kan. Akhirnya gini, saya ngerasain perbedaan saya sebagai audiens gitu ya, sebagai pengunjung gitu. Dulu pengunjungnya tuh bener-bener appreciate sama musisi jazz yang even kita nggak tahu itu siapa, tapi musiknya bagus. So dia stay gitu kan, oke? Makin kesini ya mungkin karena memang ini bisnis juga ya dari di saya mengerti lah gitu, dan itu wajar. Masalahnya audiensnya ini responnya, dia ternyata lebih rame sama yang dikenal, padahal bukan jazz gitu. Jadi udah mulai switching sebenarnya. Berbarengan dengan behavior mereka itu, ini tanpa disadari gitu ya, mulai ada anggapan satu, musik jazz tuh yang kayak gitu. Udah mulai bias. Bias karena ya dia di platform Java Jazz. Orang taunya itu festival jazz gitu kan. Pokoknya yang disuguhkan di situ adalah jazz. Anggapan orang begitu, oke. Nah, terus kedua, akhirnya orang datang ke sana hanya untuk gengsi. Oke. Karena Java Jazz itu mahal dan mahal. Isinya elite, let's say gitu ya. Itu kelas beda gitu kan. Jadi dia ini sendiri, makanya ketika didobrak sama Om Jaduk itu luar biasa menurut saya. Itu saya salut banget sama beliau. Makanya itu jadi satu transisi. Terus ya balik lagi gitu, privilege itu ada, dia tuh sangat berperan dalam melegitimasi band, musisi gitu kan, untuk layak dan tidaknya tuh bisa dibilang terkurasi dengan Java Jazz. Lu udah pernah bangun di Java Jazz, wow gitu. Iya betul. Ya kan, nah itu yang mau saya rekam. Oke, sekarang saya bukannya beda ya, cuma ini secara fungsi jelas gitu loh, maksudnya kepake gitu. Lu mau memprediksi 10 tahun lagi itu bisa musik akan kemana gitu. Terus mau melihat gimana caranya, oke deh, taruh deh negara punya misi apa sih, gue tanya gitu ya. Lo copy gitu loh, metode yang sama gitu. Jadi jangan seakan-akan gak butuh bisnis atau enggak kita idealis tradisi gini, gak mungkin bekerja gitu. Karena nyatanya yang bekerja adalah dengan cara metode bisnis gitu kan. Nah, ditolak dong skripsi gue. Udah ditolak dengan alasan ini bukan kajian musik. Oke. Terus saya tuh ngeliat tuh di papan pengumuman kan, Via nggak lolos gitu ya. Bawahnya ada yang lolos. Gue
gue pengen tahu apa sih yang dilolosin gitu. Ternyata tuh musik dalam acara sunatan hitanan itu diterima, Java Jazz nggak diterima. Oke, gue sampai nanya ke dosen gue, Pak saya mau tanya, Java Jazz kalau nggak ada musik selesai nggak, bubar nggak, bilang gitu. Itu kan bukan festival kuliner. Sekarang kalau misalnya musik di acara hitanan bakal tetap dihitan nggak? Ya tetap lah, kan nggak harus ada musik ngiringin banget ya nggak sih, secara perannya musik gitu loh maksud gue. Antara kajian gue sama dia tuh lebih penting mana, itu kan kayak Ini lucu juga iya tuh. kan, iya kan, gue tak sampai itu banget gitu. Kritis banget kamu. Iya kan, terus Jawabannya paling suka jawabannya. Ada jawaban nggak? jawabannya apa ya? Ya intinya kayak itu udah keputusan biasa lah, itu udah Oh iya, keputusan udah. dewan ini gitu kan. Dan kebetulan dia memang bukan sebagai dosen ini tuh bukan sebagai yang menilai gitu, itu dosen wali by the way. Gitu kan. Oh oke, udah karena tidak ada jawaban dan apalah daya, saya hamba sahaya ya kan, saya ngikut aja gitu. Ngulang lagi. Ya udah carilah, akhirnya saya cari yang biasa aja gitu, tetap ngikutin dia tradisi segala macam karena udah 5 tahun ya kan, kasihan bokap gitu ya. Tuh biasa gue kuliah masih dibiayain tuh bokap gitu. Ya udah akhirnya udah sampai gitu, tapi akhirnya saya jadi apa ya, jadi bukan ini ya, bukan mendem ya sebenarnya. Jadi Ini kecewa ya, disappointed. iya, dan dengan- saya akhirnya mempertanyakan, gue kayak gini gimana ya kualitas, gak bisa, karena ketika kita punya titel kan, kita harus punya tanggung jawab, harus bisa mempertanggungjawabkan itu kan. Ini bukan bicara masalah saya akan kerja di mana gitu, karena mindset saya ya sekolah untuk belajar, oke? Kita nggak usah berpikir itu. Tapi kan. by the way dapat dong sarjananya, dapat. dapat Oke. akhirnya setelah itu. Nah di situ karena perjalanan ketika saya rebel itulah ya gitu, dan itu berbarengan dengan itu ada satu dosen yang kena kasus juga gitu. Dengan pandangan yang sama dengan kamu. Ya jadi dan ini sebenarnya bukan saya banyak yang menganggap kalau saya ini kayak anak didiknya dia yang ketularan gitu, padahal sebenarnya enggak, itu ketemu gitu aja. Jadi waktu itu saya melihat ini dosen, waktu itu saya belum kenal secara personal ya gitu, tapi saya ngeliat ini dosen dari semester pertengahan mau lulus gitu, ini dosen kayaknya dia yang paling smart deh gitu, karena dia punya argumentasi yang jelas, dia punya sepak terjang, dan di luar kampus dia aktif, maksudnya ada kontribusinya gitu, entah dia nulis, entah dia apa gitu, aktif gitu. Dan saya udah sering dengar kabar gitu kan. Nah terus saya malah jadi kayak pengen tahu gitu perspektifnya dia tuh gimana gitu kan, akhirnya jadi kepo gitu kan. Sempatlah ada kesempatan tuh akhirnya saya Diskusi diajar sama dia, dan kita ngobrol akhirnya sampai diskusi ke rumah dan segala macam. Oke gitu. Akhirnya saya walaupun saat itu bisa dibilang secara nalar gitu ya, gue nggak begitu pintar. Itu biasa, sampai sekarang pun saya nganggap saya masih belum paham etnomusikologi yang benar gitu. Saya cuma ngeliat gini, ini ada hal yang nggak beres. Kenapa dosen yang berbeda pendapat harus dijegal? Itu aja. Itu aja saya prinsipnya. Saya nggak bisa maksudnya dijegal itu karena dia merasa dikeluarkan, iya, tidak jadi dosen, diberhentikan, tidak diberi ruang, dikurangin jadwal kuliahnya, istilahnya nggak dibolehin ngajar, yang kayak gitu-gitu. Kenapa harus dijegal gitu? Padahal ini tuh ranah ya ibaratnya tempat pendidikan yang harusnya florin aja gitu. Kalaupun itu argumentasinya apa, dia punya buku nggak gitu kan, referensinya apa gitu, kenapa alasannya memandang etnos sebagai ini gini kan bisa dong, data lah. Iya bisa dong gitu, ini kan ilmiah gitu kan. Tapi kenapa harus pakai cara yang feudalan kayak gitu gitu. Nah sebenarnya sesimpel itu saya, makanya bisa dibilang saya pro sama dia gitu. Nah akhirnya itu sebelum saya juga paham etnomusikologi kayak gimana ya, sampai akhirnya karena saya di akhir semester itu saya dijegal itu ya, maksudnya saya jadi nggak boleh lulus dan segala macam karena dibilang bukan kajian musik. Saya mempertanyakan, oke, sebenarnya apa sih etnomusikologi gitu. Di situ saya banyak baca gitu ya, banyak baca. Jadi yang sebenarnya etnomusikologi itu apa? Jadi sebenarnya itu malah jawaban saya yang baru terjawab 3 tahun yang lalu. Jadi sekitar 4 tahun kemudian ya, gitu, 4 tahun 5 tahun kemudian. Saya tuh gini, lewat dosen tadi itu, Bu Citra itu jadinya kan partner saya, sahabat saya gitu ya, misalnya udah guru saya gitu, malah bisa dibilang tuh kayak mak gue lah gitu sekarang gitu ya. Kita kerja bareng nih gitu ya setelah sekian tahun. Kita ada project bareng sama Europe, sama UvA. Nah University van Amsterdam gitu. Kebetulan Bu Citra ini dia sebagai dosen terbang lah gitu, jadi seharusnya kalau nggak pandemi itu dia setiap semester ganjil dia kesana di sana gitu. Nah rekan kerjanya, misalnya rekan ngajarnya itu ada Prof. Barbara Titus,
itu dia ngebuka sejarah etno lah, bisa dibilang gitu. Akhirnya kita mengenal sosok founder etno yang membuat ilmu etno tuh sebenarnya siapa sih. Nah itu orang Belanda, I see. Jaap Koens namanya. Oke. Jadi ya itu yang kayak tadi saya mention di awal gitu, ini tuh ada kaitannya dengan bagaimana kita sudut pandang kita sebagai ibaratnya masyarakat postkolonial gitu, karena ilmu ini sangat ya berangkat memang dari kolonial gitu. Jadi dulu tuh sejarahnya tuh gini tan simpelnya. Tahun 1919 ada satu orang Belanda, Jaap Koens gitu ya. Dia ini backgroundnya lawyer. Dia not a musician, bukan. Tapi dia suka main musik dan dia bisa main violin. Karena memang keluarganya dia dari gereja gitu ya, aktif di musiknya lah gitu, pelayanan dan segala macam. Biasa kalau European ya. Nah, and then dia sama teman-temannya dia dari Belanda kayak, yuk kita ke Hindia Belanda, kita ke Indonesia gitu. Datanglah mereka gitu. Ternyata ya teman-temannya dia pada nggak kuat mungkin karena kan beda Indonesia ya gitu kan. Terus panas gitu kan, aduh gitu nggak kuat gitu kan. Akhirnya dia nggak tahan tuh, jadi teman-temannya dia banyak yang pulang, sedangkan dia stay. Nah dia explore lah di sini, explore. Pokoknya dari tahun 1919 itu sampai 1930-an sebelum Perang Dunia Kedua gitu, dia kemana-mana ke Indonesia. Dan saya sekarang lewat CRC, Citra Research Center, saya sama Bu Citra itu akhirnya kita bikin lembaga riset. Kita menemukan memang ini semua data Indonesia tuh di Belanda sampai sekarang. Dan itu banyak banget. Rekaman audio, rekaman video film bisu, surat. Dan itu dia nggak cuma Jawa gitu, malah paling lama itu malah dia tuh di daerah timurnya tuh, wilayah Flores, Wagio, terus habis itu Nias. Itu banyak banget, lama banget di situ dia gitu. Nah itu tuh jadinya akhirnya saya tahu perjalanan etnomusikologi itu seperti apa kan. Dan dia saat itu kenapa merekam? Pertanyaannya, kenapa merekam? Dia tuh merasa gini, saat itu misioneri sudah mulai masuk ke Indonesia gitu. Ketika dia ketemu dengan masyarakat lokal, ini tuh mahal, karena ketika misalnya satu paham, let's say ya missionary itu udah masuk, pasti akan berubah nih. Gitu. Pasti akan berubah, entah dari nafas melodinya apa musiknya gitu ya, secara ini gitu. Ini pasti akan berubah gitu. Yang dikhawatirkan kan seperti itu. Tapi kan nyatanya Indonesia bisa adjust kan. Buktinya setelah sekian abad kemudian gitu kan. Tapi dia udah berpikir seperti itu. Akhirnya apapun yang bisa gue lakuin, gue akan ngerekam. Apapun gitu. Jadi dia preserve dulu. Preserve yang ada. Iya, dia jagain itu yang ada. Tujuannya itu. Dia mulailah sama rekan-rekannya dia yang bisa nge-transkrip di luar, dia kirim surat. Terus setiap dia udah perjalanan kemana, si hasil audionya itu kebetulan dulu tuh kita kalau ngerekam tuh dari cylinder wax dulu tuh. Jadi kayak lilin gitulah. Nah, itu dikirim ke sana untuk ditranskrip, gimana partiturnya segala macam sama rekannya di luar. Interesting ya, wax tuh ya. Iya, cylinder wax. Banget. Nah, gitu. Itu sampai dengan alat musiknya, karena kan ada lah ya kayak pemberian atau gimana gitu kan, ada dibawa sama dia. Nah sepanjang perjalanan itulah akhirnya mulai tercipta musik yang ditemukan sama dia. Gue punya musik baru nih, unik gitu, karena yang dia tahu ya klasik dong, maksudnya ya yang apa yang berlaku di barat dong. Nah ini musik yang lain nih gitu, dibilang klasik ya kita jelas bukan gitu kan, musik klasiknya di mereka gitu ya, Eropa gitu bukan. Ini musik apa ya namanya istilah gitu kan, ya sebutlah musik negara dunia ketiga ya gitu ya. Akhirnya perjalanan dia harus berakhir di tahun 1930-an. Dia drop itu instrumennya karena nggak bisa dibawa naik kapal ke Belanda. Dia drop di Bandung terakhir tuh, dia stay di Bandung. Terus sekarang itu jadi disimpan sama Museum Nasional. Itu ada ratusan masih dipetik itu instrumen zaman dulu. Cylinder wax yang sebagian udah dikirim, sebagian dia bawa, terus surat-surat udah pasti ada di tempat dia, dan itu dibawa semua ke sana. Nah ketika di sana kondisi Belanda itu sedang tidak baik karena kan lagi krisis dan mau rame Perang Dunia Kedua kan waktu itu. Jadi dia bisa dibilang ya melihat situasi itu, kalau nggak salah aku dengar cerita dari Barbara tuh saat dia balik tuh Belanda tuh lagi mogok kerja. Jadi saat itu semua pengajar ya off gitu ya karena protes gitu kan. Nah dia pintar, siapun sini gue baru datang ya kan, gimana gue hidup kali ya, dia mikir gitu kan. Akhirnya dia merapatlah ke Jerman. Sampai dia dipercaya yang menguasai Belanda kan saat itu kayak dia
dipercaya untuk membuat satu jurusan keilmuan dengan experience dia ke Indonesia yang dia menemukan musik baru itu. I see. Itulah makanya dia akhirnya mencetuskan lah, ya udah gue bikin etnomusikologi gitu. Dan murid-muridnya bukan murid orang Belanda, muridnya dia karena kan lagi off itu. Jadi muridnya dia banyaknya orang Amerika gitu, sekutu lah. Iya. Itu kan perang dunia, zaman perang dunia kedua kan. Iya, zaman 1939 nggak salah gitu. Nah segitu, terus ya udah, jadi akhirnya setelah dia mengajarkan itu tersebar dibawa ke Amerika dan segala macam. Akhirnya juga bisa dibilang etnomusikologi di dunia saat ini tuh punya paham yang atau style yang beda gitu. Amerika berkembang sendiri gitu ya, Eropa juga punya gayanya sendiri gitu, dan Indonesia kalau menurut saya ya itu juga kompleks juga gitu, karena masih menganggap bahwa etnomusikologi itu hanya tradisi. Padahal kalau kita bedah secara maknanya, maksudnya kayak etnomusikologi kan berarti harus ada etniknya gitu ya, ada masyarakatnya gitu kan, terus ya musik gitu kan, dan keilmuan gitu. Dari simpel itu aja, emang orang yang tidak mendengarkan musik tradisional tidak dianggap sebagai masyarakat gitu. Ya nggak sih? Iya bukan. Iya kan, misalnya ya kalau lagi ngomongin Gen Z millennials gitu kan, who cares sama musik tradisi gitu loh. Dan poinnya sebenarnya tradisi juga bukan itu, tapi kan value-nya yang harus diturunkan gitu loh, bukan musiknya aja. Kalau gitu. lihat salah satu video yang kita rekam di sini dengan Mike Trend dengan Ayah, itu kan Ayah atau bukan ya, Om Jalu waktu itu. Om Jalu. Itu kan dengan perkusi. Iya. Jadi dia punya lagu yang terkenal itu di dunia. Iya. Ya, direkam ini masukin etnik. Akhirnya jadi malah lebih universal kan, gitu. Bukan lagi kayak tuh ada musik aneh tuh, kayak nggak jadi objek gitu. Nah makanya akhirnya kalau saya sih berpikiran gini, dengan ya mesti bisa dibilang ini prinsip saya dan Bu Citra gitu ya, ketika kita menjalani lembaga riset ini gitu. Satu yang harus kita ubah adalah mindset di mana kita tidak lagi mau dijadikan objek. Itu yang harus kita ubah secara mental. Oleh siapa? Oleh orang-orang luar ya, maksudnya let's say ya kita sebagai negara dunia ketiga gitu ya, kita bukan lagi sebagai objek, tapi kita harus aktif sebagai pelaku dan kita harus diakui sebagai subjek gitu. Misalnya gini, dari segi kalau Bu Citra udah dia berjuangnya lewat literasi ya, misalnya lewat tulisan gitu. Secara konten oke lah, misalnya tentang panganan Bali misalnya gitu. Tapi secara analisisnya kita setara sama Eropa. Dan kita mampu kok gitu, banyak yang nguji gitu, gila analisisnya udah sama kayak secara intelektual gitu ya. Kita bukan lagi hanya jadikan objek yang ya udah main doang, tapi kita nggak ngerti apa-apa gitu, kayak gitu. Apa yang dia bisa lakukan, Eropa lakukan, kita juga bisa gitu. Itu lewat tulisan. Nah mindset seperti itu kan berubah dari objek ke subjek kan, gitu. Nah di sini pun juga masih ada yang merasa kayak ya apa ya, saya nggak ngerti ya, cuman sangat masih belum iya. cocok dengan yang kalian pikirkan gitu ya. Gitu, jadi masih kayak pokoknya tetap harus dijaga gini. Iya, jaga oke gitu. Cuman sudut pandangnya bedain. Tapi gitu. kalau kembali lagi dengan yang awalnya bahwa etno ini datangnya dari Indonesia, ya kan? Iya bisa dibilang gitu sih. Ini datangnya dari Indonesia originally. Dipengaruhi banyaknya gitu. Walaupun dipengaruhi apa, tapi ide itu datang dari seorang Belanda yang datang kemari. Ya perjalanan paling lamanya di Indonesia. Ya kan? Dan perjalanan paling lamanya di Indonesia, dan etnik itu didapatnya di Indonesia. Dia berapa tahun di sini? Misalnya 25 tahun. 19 sampai 19, iya 20 tahun. Berarti rootnya etnomusikologi adalah Indonesia. Saya mau tuh jadi tim kamu. Walaupun nggak ngerti. Nah enggak, justru pertanyaannya kan bareng justru itu, etnomusikologi itu apakah seseorang yang harus mengenal musik, harus punya ada sirkulasi musik di darahnya dia, atau orang yang memang tidak tahu atau partisipan aja, researcher misalnya gitu yang biasa, itu juga bisa masuk ke situ. Itu kan pertanyaannya. Itu menarik sih Tan. Jadi karena sekarang makin kompleks ya. Jadi cara kita ini musik aja gitu, nikmati musik, tiba-tiba ujuk-ujuk ada Spotify baru sekian tahun lalu gitu ya. Itu kan sedikit yang memperhatikan itu ya, maksudnya mendokumentasikan itu. Paling dari sisi kajian musik industri lah, udah pasti itu berperan banget gitu kan. Nah, tapi dari sisi keilmuan, saya tuh nemuin buku yang perubahan dari 2000, jadi ada beberapa penulis yang menurut saya aktif gitu, dan dia fair karena misalnya dia menerbitkan buku di 2014 misalnya gitu. Oke, dia statement bahwa etnomusikologi itu begini elemennya itu apa aja, yang perannya itu apa aja kayak gitu. Terus kemudian dia melihat berubah nih
Dia di 2016 dia ini lagi Menulis revisi. Oh, pendapat gue yang lama itu ternyata beda gitu. Sekarang tuh udah kayak gini nih ya. Itu salah satunya tuh kalau saya lihat itu Bruno Nettel jelas. Bruno Nettel salah satu inilah maksudnya teori apa namanya pengkaji etnomusikologi yang bisa dipegang gitu ya. Bruno Nettel, terus ada lagi Timothy Rice, kalau saya suka Timothy Rice. Karena Timothy Rice juga begitu, dan itu yang dikatakan sama dia di tahun 2014, 15, 16 itu. Ya intinya yang bisa atau yang dibutuhkan gitu, yang bisa melakukan kajian ini tuh yang dibutuhkan itu musikalitas. Jadi bukan harus main musik. Ya, itu yang Yes, tapi yang penting lu paham gitu. Maksudnya paham dalam arti bukan teknis ya, geng gitu. Nggak harus bisa baca partitur, nggak harus apa namanya punya major udah pasti gitu ya. Ataupun profesi sebagai musisi juga nggak harus jadi komposer juga enggak gitu. Yang penting apa namanya ya itu harus dilatih, karena etnomusikologi itu ininya dari etnografi kan, metodenya kita pakainya. Nah, etnografi itu sangat lapangan banget gitu. Lapangan ya artinya nggak harus kita ke pelosok tuh, enggak gitu. Sesimpel kayak gini deh Tan, kayak saya misalnya kemarin itu saya bikin satu artikel untuk pembelajaran sekolah kampus gitu ya. Saya bikin artikel itu saya ngangkat tentang Elva. Ya, kayak kemarin sudah aku mention kan. Aku ngangkat tentang Elva. Bukan berarti saya harus ya mau gimana, almarhum udah abang udah nggak ada ya kan. Tapi saya tetap bisa ini karena masih ada pembelajarannya, ini masih berjalan gitu lewat Elva Music School ya kan. Nah, dan yang saya rekam adalah pengalaman saya terlibat gitu dengan abang gitu. Apa yang saya lihat abang gimana sih kalau ngajar. Bahkan saya juga ngerasain lah gitu, sekali dua kali bukan ditanya musik kalau abang ke saya, ditanya hafalan Al-Qur'annya gimana. Sumpah. Jadi dia sebenarnya tahu kamu nggak dijalanin. Nggak dijalanin. Itu abang kalau ketemu, iya sumpah dan aku kalau ketemu sama abang tuh rada deg-degan, karena yang dia tanya tuh bukan musik gimana, enggak, hafalan surat. Kayak udah hafal surat apa aja itu dari SD karena aku dulu itu benar-benar juga banget ya. Aku Al-Azhar, terus anak-anaknya Al-Azhar, jadi tahu kan kita tuh ada pelajaran tuh mata pelajaran tuh agama Islam dan Al-Qur'an gitu ya. Nah, itu hafalan tuh Al-Qur'an tuh guys. Kalau ketemu dia ditanya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan experience ya maksudnya. Sekarang gini deh, seorang musisi yang aware tentang agama, let's say spiritualitasnya tinggi. Ya kan? Kita bisa analisis kayak gitu lah sekarang ya kan. Nah, dengan value yang dia punya gitu ya. Terus akhirnya dia melakukan satu proses apa namanya pendidikan musik gitu ya. Itu kan pasti akan pengaruh semua. Iya betul. Iya kan. Betul. Dan kita analisis itu sekarang berdasarkan experience yang saya saksikan, saya apa namanya lihat, saya dengar dari orang, saya bisa interview om saya kenal sama orang-orang yang terlibat juga termasuk ayah saya gitu kan. Dan saya melihat sendiri hasilnya gitu, gimana HMS banggain nama Indonesia berapa kali juara dunia gitu kan. Nggak bisa dihitung ya, banyak banget. Iya, udah lebih dari 10 kali plus. 10 kali lebih. Iya. Dan plus juga apa namanya secara peran Elva sendiri gitu ya di Indonesia, nggak usah Indonesia lah, industri malah K-pop gitu punya peran, punya andil di situ gitu. Nah, itu kan semua saya bukan berarti lapangan dalam arti etnografi itu harus yang ke wilayah pelosok apa gimana ya, enggak, saya rekam aja karena itu udah lapangan saya gitu. Bahkan sekarang lucu, pas pandemi itu saya diskus sama Bu Citra tuh nyatanya sekarang kayak kita internet gitu ya, itu kan kita nggak kemana-mana ya. Iya, cuma di sini aja. Tapi kita bisa ngekaji itu karena ya itu jadi lapangan kita gitu, area-area kita. Nah itu mungkin adjustment. Nah, adjustment ke sekarang kan situasi digital. Yes. Dan itu akan terus berkembang gitu. Nah, itu yang harus kita kejar kan. Berarti kan udah nggak bisa ya cepet, makanya aku bilang harus cepet banget, harus ada yang sekarang aktif ngerekam, harus berubah gitu. Karena one day itu pasti akan satu kita nyesel gitu, kayak gini, kenapa BBC Archive itu mahal banget kalau istilahnya untuk itu, dan satu bisa dibilang apa ya, itu lembaga tuh udah ngerekam semua sejarah dunia. Itu benar, karena satu project yang lagi ongoing sama CRC itu kita ada project decolonization sound archive lah di Southeast Asia gitu ya, dan itu sound archive. Iya, sound archive, dan itu kerja sama BBC Archive. Dia punya semua. Iyalah, karena dia merekam news. Iya, dan dia merekam apapun, nggak lihat itu etnik apa itu dia populer, apapun fenomena yang terjadi kita rekam gitu. Nah, balik lagi, bayangin nggak secara lapangan udah kayak kompleks kayak gitu ya kan, gitu, dengan era yang berubah-ubah gitu. Sedangkan dari sisi institusi tidak ngedorong untuk itu, malah. Nah, menurut kamu setelah berapa tahun ini? 8 tahun, 10 tahun setelah kamu kuliah? Sekarang 2001 lah ya, taruh ya, belum tahun baru ya. Berarti 10 tahun ya? Iya. Anggap aja.
2001 sekarang 2021 sekarang. iya, 2021. Waktu 6 tahun lah. 6 tahun. 6 tahun Nah, yang lalu. adakah perubahan itu yang menjurus ke arah kamu waktu itu rebellion itu? No. Ada nggak? Belum. Jadi Karena- masih tetap stuck dengan Tapi ini beda, apa namanya, jurusannya sama, Mm-mm, tapi bukan institusi kampus aku. mm-mm. Aku pernah sempat mau mentoring. Jadi maksudnya lagi proses, dia masih baru semester 5 gitu ya, yang masih kuliah nih sekarang. Tapi di tempat di universitas lain. Di universitas lain, Oke, tapi jurusannya sama, etnomusikologi. etnomusikologi. Ya, ngobrol dong. Lo mau riset apa gitu kan. Ternyata malah parah. Oh sih. Lebih parah malah menurut aku. Dia malah tidak tahu apa yang dibicarakan mungkin ya, karena research. Benar. Oh, Itu benar. Uh-uh. Dia nggak tahu apa yang, bahkan dia kayak nggak tahu sebenarnya tuh psikologi itu apa, jelas ya kan. Tapi dia nggak tahu ya yang harus beriset tuh apa ya gitu. I see. Kayak ini harus gimana ya. Oke lah dia tahu misalnya dia mau ngangkat satu kesenian tradisional gitu ya. Dan aku bilang nggak masalah gitu. Tapi kamu harus satu gini loh, yang aku dukung sama dia tuh kebetulan pengen neliti tentang musik tradisional Betawi lah pokoknya gitu. Oh, bagus dong. Bagus. Yang mana Tanjidor? Gambang Kromong. Oh, kamu. Nah kebetulan aku skripsi juga enggak, itu iya, jadinya tapi nggak aku jauh-jauh lebih, banget. iya tapi aku tentang ondel-ondel, cuman membahasnya itu kaitannya sama Benyamin juga, sama industri juga, makanya Om Benz tuh sempat jadi narasumber aku waktu itu dulu. I see. Gitu. Dan ternyata itu ada pengaruhnya dengan China ya, Iya, dengan of course. Cina. Iya memang sih. Kedatangan Cina di. Gambang Kromong memang iya. Iya kan? Pengaruh Cina. Nah itu aku bilang gini, pertama kalau kamu meneliti sesuatu jangan hanya itu sebagai objek, yang aku bilang gitu kan. Maksudnya jangan cuma kamu manfaatkan itu, oke itu bagus untuk direkam, tapi kamu harus berpikir ketika kamu meriset, resultnya itu bisa manfaat nggak untuk mereka gitu. Itu yang aku jadi. Ya itulah tujuan research itu iya tuh kan? itu. Iya kan? Makanya jadi nggak bisa mengada-ngada yang cuma hanya sisi musikalnya aja itu bagus, semua orang tahu itu bagus gitu loh. Ya nggak sih, kayak ya semua orang bangga dengan itu, tapi apa problemnya dia sekarang gitu yang harus dicari gitu kan. Apakah ini termasuk gini loh, kalau kita lihat susunan research gitu ya, apakah termasuk selain musiknya, musik itu backgroundnya apa sih, kenapa ada musik tersebut gitu kan, kemudian budaya komunitas sekitarnya seperti apa gitu, dan bunyi-bunyian yang kita dengar atau yang didengarkan oleh alat musik itu atau oleh apapun suara, apakah itu juga ada tujuan-tujuan tertentu seperti itu kan, ada makna-makna tertentu. Apakah itu yang sebenarnya etnomusikologi harus apa sih, one of salah satu yang harus ada di dalam research? Nggak harus. Tapi ada standarisasi sendiri kalau untuk skripsi ya, sebaiknya ada. Jadi makanya biasanya kalau skripsi itu ada kajian umumnya nih lah, kayak sejarah general itu ya, informasinya apa sih? Itu kan skripsi ya. Maksudnya kalau skripsi kan karena akademika aja. Iya, akademika. Tapi kalau research biasa itu bisa langsung to the point. Artinya problemnya apa sih gitu. Ya maksudnya kita nggak usah lagi akui aja lah gitu. Anggaplah semua orang udah tahu Gambang Kromong. Bahkan dengan kita mention Gambang Kromong dan orang nggak tahu nih contohnya, orang bisa googling Gambang Kromong itu apa, dan mereka bisa baca sendiri Gambang Kromong itu apa. Tapi yang paling paling urgent adalah problem saat ini yang orang nggak semua tahu. Makanya saya push itu. Jadi kamu harus cari tahu, oke, peran Gambang Kromong di society misalnya kayak gimana saat ini loh. Di Jakarta yang udah metropolitan gitu, saya udah ini banget lah, udah kompleks, hybrid, dari dulu juga hybrid kan, dari segi sejarah Batavia juga kan. Betul. Apalagi sekarang gitu loh. Nah ini perannya gimana, mereka kesulitan nggak gitu, terus musisinya gimana, pasti sangat dilema lah kan. Sekarang kita mau bayangin ya, istilahnya suatu identity kita lempar gitu aja ke pelaku, yang pelaku pun mikir gue lakuin ini gue nggak makan. Iya. Ya nggak sih? Iya, tapi gue lakuin ini apa sih? Iya, gue lakuin ini gue bisa jadi gue nggak makan gitu. Gue nggak lakuin ini, gue punya beban moral gitu. Itu dilema yang, nah itu kita harus bantu antara idealisme dan great. Ya itu benar. Dan perut. Nah itu tuh tengah-tengah tuh sebenarnya research bisa bantu gitu. Solusinya tuh apa sebenarnya gitu. Dan ya mungkin gitu ya, siapa tahu kalau misalnya memang powerful ya bisa akhirnya jadi benar-benar naik ya, maksudnya di adapt gitu kan, jadi sebuah sistem baru, jadi ini gitu ya, kayak gitulah. Itu yang aku maksudnya sangat disayangkan ya, sekarang malah jauh lebih nggak kritis menurutku gitu ya, lebih oke lah, sesuai udah kuliah aja gitu yang kayak gitu, nggak ngerti deh ini dari sisi apakah secara mentalitinya, atau malah yang kalau aku lihat sih ya sekarang tuh kan ada program kampus merdeka ya. Aku suka banget sama caranya Nadiem sebenarnya. Itu setidaknya sudah mulai aware orang bahwa oke, kalau misalnya gue habis lulus nih gue mau ngapain.
secara praktik, bisa langsung konkretnya dia mau kemana gitu ya. Kemana? Cuman sayangnya balik lagi gitu, itu nggak semuanya benar-benar full disiapin, karena banyak yang kayak shock gitu loh, tiba-tiba sistem berubah yang tadinya selalu Culture shock kan. santai ya kan, tiba-tiba dari atas harus begini begini begini, gitu kan, kayak gitu. Nah itu yang masih belum ini, cuma mungkin beberapa tahun lagi kalau terus konsisten dengan sistem yang sama pasti akan ada hasil, aku pikir gitu ya. Nah itu udah lumayan sih sebenarnya menurutku gitu, cuma kita nggak tahu apakah dari khususnya ilmu psikologi ini akan apa namanya jadi lebih baik gitu ya, terus banyak yang aktif. Dan yang paling pasti tuh harus sadar bahwa oke, kita punya kelemahan di mana literasi tidak dipedulikan gitu ya, orang nggak terlalu ini, kita juga harus adapt dengan itu. Jadi kayak aku sama Bu Citra bisa dibilang aku sumpah ya, aku tuh jarang banget nulisan, aku jarang banget nulis. Tapi kalau misalnya apa namanya bantuin orang gitu ya, saya atau nggak apa brainstorming sama Bu Citra untuk satu konsep atau segala macam, iya. Tapi aku justru malah lebih suka itu jadi result produk gitu, entah itu jadi film dokumentasi, misalnya jadi film dokumenter gitu, atau jadi bahkan itu bagus sih, iya ada kan, atau jadi musik gitu ya maksudnya, atau jadi event, karena gue suka event kan dari awal kan. Jadi emang ya udah program aja, gue bikin program gitu, karena ya memang kita harus lihat pasarnya nggak ada yang untuk baca doang gitu, sedikit yang itu gitu aware untuk itu. Makanya kita juga harus mikir cara lain gitu biar tersampaikan gitu. Nah sekarang kan udah banyak nih yang kayak gini, tinggal kita aja mau gerak apa enggak dan udah biasa apa belum gitu.